Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada video kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran agama Katolik kelas 9, masuk bab 3, orang beriman menghargai martabat manusia. Dan subtemanya itu terdiri atas 3 bagian. A. Keluhuran martabat manusia. B. Mengembangkan budaya kehidupan. C. Mengembangkan keadilan dan kejujuran. Dan pada hari ini kita akan belajar subtema yang pertama, A. Keluhuran martabat manusia. Dan sebagai indikator pada hari ini adalah 1. Menyebutkan beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. 2. Menyebutkan contoh-contoh sikap perendahan terhadap martabat manusia. 3. Menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. 4. Menjelaskan bahwa setiap manusia yang meluhurkan martabat diri dan sesamanya berarti meluhurkan Allah. 5. Memahami isi pesan Gaudium et Spes artikel 12 tentang keluhuran martabat manusia. 6. Menyebutkan sikap-sikap Yesus yang senantiasa berjuang menjunjung tinggi martabat luhur manusia. 7. Menunjukkan tindakan meluhurkan martabat manusia dalam hidup sehari-hari. Sebagai bahan kajiannya adalah 1. Pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. 2. Martabat luhur manusia sebagai citra Allah. 3. Perjuangan Yesus dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra dengan-Mu. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki, mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam hidup sehari-hari kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut. 1. Mendalami pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia. Dan sekarang mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan tentang kisah hidup Iye Kasimo. Iye Kasimo. Iye Kasimo adalah seorang menteri di daerah pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau adalah seorang menteri dalam negeri yang terkenal sangat sederhana dan rendah hati. Ada suatu kisah yang dialami oleh Iye Kasimo pada waktu akan meresmikan sebuah desa. Seperti biasanya, ketika sebuah desa akan menerima tamu kehormatan, yaitu seorang menteri, maka desa itu akan sibuk untuk menata desanya dengan lebih baik, menyiapkan upacara penyambutan, dan segala macamnya. Panitia sudah merencanakan dengan matang tentang bagaimana nantinya upacara penyambutannya, mulai dari tari-tarian dan kata sambutan, serta akan diiringi dengan apa saja. Itu semua sudah direncanakan oleh panitia. Sampailah pada hari yang telah dinantikan itu, semua panitia mempersiapkan diri untuk menyambut tamu kehormatan, yaitu Bapak Menteri Dalam Negeri Iye Kasimo. Mereka memperkirakan bahwa
Pak Menteri akan datang dengan menggunakan mobil mewah bersama dengan rombongannya yang juga menggunakan mobil. Setelah panitia menunggu cukup lama, mereka belum juga melihat rombongan Bapak Menteri datang ke desa mereka. Mereka mulai gelisah apabila rombongan Bapak Menteri terlambat atau terlambat. Mereka begitu serius memperhatikan apakah rombongan mobil Pak Menteri datang, sehingga mereka tidak menyadari ada sebuah delman yang melintas di tempat itu, dan turunlah seorang bapak dengan pakaian Jawa, lengkap dengan belangkonnya, dan langsung menuju pada ruang pertemuan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan bapak yang baru turun tersebut. Akhirnya, bapak itu duduk di kursi yang dipersiapkan untuk acara pertemuan itu. Namun diberitahu oleh panitia kalau tempat itu untuk tamu kehormatan. Bapak itu tidak boleh duduk di situ. Akhirnya, sang bapak duduk di kursi yang bagian belakang. Karena acara belum segera dimulai, bertanyalah bapak itu kepada salah satu panitia di situ, kapan acara dimulai? Panitia tersebut menjawab, nanti. Masih menunggu Pak Menteri. Lalu sang bapak itu berkata, sayalah menteri yang kalian tunggu. Akhirnya panitia penyambutan menjadi kelang kabut. Karena orang tua yang berpakaian sederhana itu ternyata adalah Bapak Menteri yang mereka tunggu. Sebagai bahan rangkuman untuk dipaham, bahwa pada umumnya masyarakat memandang keluhuran martabat manusia dari jabatan yang dimilikinya. Sebagian masyarakat menilai seorang dari kekayaan atau harta yang dimilikinya. Sebagian lagi berpandangan nilai seorang ditentukan oleh penampilannya. Semakin mereka memiliki kekayaan, jabatannya semakin tinggi, maka mereka akan semakin dihormati. Inilah yang menyebabkan I.Y. Kasimo kurang dihargai keberadaannya, karena berpenampilan sangat sederhana. Seharusnya semua manusia dihargai martabatnya, bukan karena penampilannya, kekayaan, atau jabatannya, tetapi dihargai karena keberadaannya sebagai seorang pribadi. Kita lanjut, bahan kajian yang kedua, yaitu menghayati ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Oke, sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kitab suci, yaitu diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-10 tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi,
keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjut dengan pandangan kitab suci yang kedua, yaitu Yesus dan seorang pengemis buta. Diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tugas. Jadi untuk mendalami teks Injil Lukas dan Injil Markus tadi, kalian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Pesan apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut berkaitan dengan perjuangan meluhurkan martabat manusia? 2. Berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. 3. Carilah contoh perilaku yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. 4. Tuliskan rencana tindakan yang akan kamu lakukan sebagai upaya dalam menjunjung tinggi martabat manusia.
Sebagai murid-murid Yesus dalam hidup sehari-hari, kita hendaknya belajar dari Yesus yang selalu berpihak kepada kaum lemah dan miskin. Dalam kisah penyembuhan Bartimeus, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang sikap terhadap sesama yang berbeda status sosialnya. Seorang seperti Bartimeus adalah sesama yang patut dihargai dan diperhatikan. Yesus mau menyembuhkan Bartimeus sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesamanya, tanpa memandang perbedaan. Kita dapat belajar dari Yesus bahwa ada banyak Bartimeus lain yang ada di sekitar kita. Mereka adalah kaum lemah, sederhana, tersingkir, miskin, dan sebagainya yang membutuhkan perhatian atau bantuan dari kita. Demikian juga dalam hidup sehari-hari, kita harus mau menerima orang lain apa adanya. Seperti Yesus, ia mau menerima Zakeus apa adanya dan menghargai dia. Sekalipun oleh masyarakat Zakeus dipandang rendah dan berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, namun Yesus tetap memperlakukan Zakeus secara manusiawi. Martabat Zakeus tidak direndahkan tetapi dihargai. Sebagai bahan refleksi, mari kita hening sejenak. Kita masuk dalam keheningan. Anak-anakku yang terkasih, sejak awal mula manusia memiliki martabat yang luhur. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepadanya dikaruniakan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi dan ciptaan lainnya. Siapapun dia, sangatlah berharga di mata Allah, karena baginya semua manusia memiliki martabat yang sama. Sebagaimana dengan diri kita, apakah kita menghargai sesama sebagai pribadi? Ataukah kita menghargai orang lain karena kekayaannya? Atau karena dia cantik, tampan, atau karena kepandaiannya? Pernahkah kita memandang rendah orang lain karena miskin? Karena kurang menarik penampilannya? Mari kita refleksikan semua itu dalam hati kita masing-masing. Sebagai tugas, siswa diminta untuk mencari artikel dalam surat kabar tentang seorang tokoh yang dengan gigih memperjuangkan martabat manusia. Kemudian siswa membuat kesimpulan dalam buku catatan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh tersebut dalam memperjuangkan keluhuran martabat manusia dan kendala atau risiko yang dihadapinya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.